Alhamdulillah haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Tentu yang pertama kita benar-benar meminta kepada Allah agar nikmat ini betul-betul bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka pastikan seluruh nikmat adalah fasilitas dari Allah agar kita bisa beribadah kepadanya. Kita tahu persis bahwa nikmat ini adalah titipan yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita pastikan membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban yang baik, yang akan kita baca sendiri dalam bentuk kitab yang kita terima di yaumil akhir. Maka kita berharap kitab yang kita baca adalah kitab yang membahagiakan kita, kitab yang kita akan mengatakan kepada keluarga kita, ini loh kitab saya, ini loh kitab saya, karena kita bangga dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut, yaitu isinya yang baik-baik. Sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan dalam rangka untuk itu, maka selalu install dalam diri ini, selalu melekat bahwa seluruh pergerakan diri kita, ucapan kita, pandangan mata kita, kemudian nafas kita, semuanya adalah bagian agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan lagi bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Maka ukur betul setiap kita melihat, memandang, mendengar, bertindak, apakah itu bagian yang Allah cinta dan ridho atau tidak. Kalau iya, berarti kita sedang beribadah. Kalau tidak, berarti kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin pulang menghadap Allah dalam kondisi dengan jumlah amal yang banyak. Nah, kita duduk di sini dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, duduknya seseorang di dalam majelis menjadi berkah buatnya ketika dia meniatkan untuk menghilangkan kejahilan. Jahil bahasa Arab artinya tidak tahu, atau bahasa kasarnya kebodohan. Yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu karena kita duduk di majelis. Yang dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung masuk di dalam hadis bahwa dunia ini terlaknat, kata Rasulullah, dan seluruhnya terlaknat kecuali orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, orang yang zikrullah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap masuk di dalam hadis tersebut sebagai orang-orang yang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, terakhir kita masih di syarat salat yang 9, kita masuk di syarat yang pertama, yaitu Islam. Kita sudah bahas ini tentang syarat Islam, termasuk dalilnya apa saja sudah dibahas. Nanti kalau dengan lupa dilihat lagi videonya supaya bersambung. Kemudian di dalam syarat pertama ini ada bab yang paling penting, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang dengannya Allah menciptakan kita. Jangan perlu ketahui ini, kita diciptakan oleh Allah karena kalimat la ilaha illallah, karena kalimat tauhid, yaitu dalam rangka untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dengan di dunia karena alasan ini, alasan agar kita semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita sudah singgung bahwa wala ilaha illallah ya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Kita ketahui bersama bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan itu adalah kuncinya surga sebagaimana kita ketahui bersama. Lakin akan tetapi hadal miftah, tetapi kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu wala yatahaqqaqu duhurul abdul jannah bih, tetapi kunci ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya dan tidak akan bisa memasukkan orang ke surga illa kecuali idza haqqaqu suruto hadil kalimah, kecuali dipenuhi syarat-syarat dari kalimat ini. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah maka burung beo pun ada yang bisa.
Jangan kok la ilaha illallah. Al-Fatihah itu ada yang bisa tuh burung beo tuh. Jadi kan lihat di YouTube itu, ya kan? Mohon maaf, orang non muslim pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikatakan la ilaha illallah menjadi kuncinya surga jikalau kalimat itu dipenuhi syarat dan rukunnya. Maka kita mempelajari syarat dan rukunnya. Dan ini diangkat oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ketika beliau mengangkat kisahnya Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, ketika ditanyakan annahu su'ila, sesungguhnya ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, ya imam, bukankah la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Maka dijawab, qalu bala, qala bala, tentu saja yang namanya la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin akan tetapi ma min miftahin illa walahu asnan, tetapi setiap miftah, setiap kunci itu pasti ada asnan. Asnan itu adalah gerigi-geriginya. Setiap kunci pasti geriginya berbeda-beda antara kunci yang satu dengan kunci yang lain. Maka kunci surga pun punya gerigi yang khusus untuk gerigi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, jikalau panjenengan datang fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, jenengan datang dengan kunci yang asnannya atau geriginya pas, futihalaka, maka pintu surga terbuka buat panjenengan. Fa illa, jikalau tidak, lam yuftah, jikalau tidak pas geriginya maka tidak terbuka. Kemarin saya singgung sedikit, diantaranya adalah ingkiyat. Ingkiyat artinya adalah tunduk. Jadi diantara syarat kalimat la ilaha illallah adalah tunduk. Maka sering saya katakan, bagaimana mungkin kita dimudahkan masuk surganya Allah sementara adzan berkumandang dengan keras di samping kita, masih di samping kita tidak berangkat, kita tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu ingkiyat. Itulah dikatakan nek ngomong la ilaha illallah burung beo pun bisa, tetapi untuk memenuhi syarat dan rukunnya, nah ini yang membuat kita punya kualitas dibandingkan burung beo. Nah ini Bapak Ibu semuanya, diperhatikan betul, karena ini bagian yang sangat penting. Jenengan bisa sangat ahli di bidang lain, apapun itu ibadah lain, kalau bagian ini keliru, repot. Karena inti sarinya agama ada di sini. Jenengan diciptakan karena kalimat la ilaha illallah, jenengan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah, pun nanti dengan di depan pintu surga karena kalimat la ilaha illallah, masuk surga pun karena kalimat la ilaha illallah. Satu-satunya ibadah yang masih dilakukan di surga itu zikrullah, Bapak Ibu semuanya. Sholat sudah nggak ada, puasa sudah nggak ada, tapi zikrullah akan tetap ada sampai dengan di surga kelak insya Allah. Sebagian kita nggak akan lama lagi ya nggak, kalau udah sesepuan 60 tahun kan juga kayaknya 20 tahun lagi nggak lewat kayaknya. Ini apa gitu? Jangan akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadarkan diri kita sepenuhnya Bapak Ibu semuanya. Saya pun sudah sadar. Saya sekarang mendekati 50. Keluarga saya jarang 70, jarang keluarga saya itu. Jarang. Berarti kalau saya dikasih kayak ibu saya 15 tahun lagi. 15 tahun lagi kesempatan saya di dunia. Jenengan mungkin sebagian kurang dari itu. Mungkin 5 tahun lagi ke depan saya nggak melihat sebagian jenengan. Gini apa gini? Saya itu ceramah di banyak tempat. Dari yang saya melihat orang jamaah aktif sampai kemudian meninggalnya, saya mengantarkan jenazahnya, saya mensolatinya, itu berulang kali. Profil-profilnya saya masih ingat betul, makanya masih di dalam doa-doa saya harian insya Allah. Jadi sebagian jenengan saya yakin nggak akan lebih 20 tahun lagi. Jadi kita segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat penting. Kemarin kita sudah singgung bahwa syarat la ilaha illallah adalah ada 7. Dan kita sudah singgung di bagian yang pertama. Adapun 7 yaitu ilmu, yakin, jujur, ikhlas, cinta, tunduk dan menerima. Itu syarat la ilaha illallah. Jadi ilmu, yakin, jujur, ikhlas, cinta, tunduk dan menerima. Itulah syarat la ilaha illallah. Dari mana ini? Dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan hadis, bukan ngarang-ngarang.
bukan ngarang-ngarang. Nah, kita kemarin masuk di dalil pertama atau syarat pertama yaitu ilmu. Kita menyebut tentang surat Muhammad ayat ke-19. Surah ke-47 ayat ke-19 yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, pahamilah, mengertilah, pelajarilah annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, baru kemudian panjenengan minta ampun kepadanya. Jadi untuk tahu kepada siapa kita memohon, beristighfar, menyembah, kita harus tahu betul tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah bahas kemarin, yaitu terdiri dari dua hal, yaitu i'tiqad dan ikrar. I'tiqad itu keyakinan di dalam hati yang paling dalam, meyakini betul tentang kalimat itu. Nanti saya terangkan maksudnya. Kemudian ikrar, diucapkan. Jadi selalu sepaket nih Bapak Ibu, jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, di hati itu ada i'tiqad, ada keyakinan terkait dengan kalimat itu, bahwa saya sedang tanda tangan untuk menyembahnya kepada Allah, untuk tunduk hanya kepada Allah, untuk cintanya kepada Allah, untuk sandarannya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah. Ini dibahas dalam satu kitab tersendiri tentang ibadah hati. Ada dua kitab yang paling pokok yang harus kita bahas, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, Tazkiyah Hati. Satu kitab cukup tebal membahas tentang hati. Hati termasuk penyakitnya dan sebagainya. Kemudian juga di dalam kitab yang lain, kitab Usul Salasah, ini salah satu kitab akidah dasar. Ini di situ menyebutkan sekitar plus minus 13 jenis ibadah hati. Dari mulai khauf, roja, khauf itu takut nih, roja itu harap, rohbah itu takut yang dengan pengagungan, rohbah, nah, itu ada sekitar 13. Nah, semua itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu tertuju hanya kepada Allah, itu i'tiqad di dalam hati, yakin betul, sehingga tidak ada satu ruang pun sedikit dalam hati ini bahwa saya meyakini yang lain kok. Ya sih, saya percaya sama Allah, tapi saya juga yakin kalau ada sesuatu yang lain yang bisa membuat saya menjadi lebih sukses. Nah, ini nggak sepaket. Ini yang dikatakan tidak masuk di dalam rukun la ilaha illallah. Maka sekali lagi, ini sebuah keadaan, kalimat la ilaha illallah adalah i'tiqad di dalam hati, sebuah keadaan kita yakin betul terhadap apa yang kita ucapkan, kemudian kita ucapkan. Kemudian ada iltizam. Iltizam itu pengamalan, bahwa jenengan mengucapkan, diyakini ada implementasi di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa jenengan selaras dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang kalau belajar la ilaha illallahnya benar, pasti jadi orang benar. Itu nih Bapak Ibu semuanya. Mbok dadi pejabat dia benar, jadi Pak RT dia benar, jadi kepala rumah tangga dia benar, jadi anak dia benar, jadi ibu dia benar. Karena memang unsur yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah itu mencakup keseluruhannya. Ya, bertahap ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan ini ke jenengan menyimpulkan banyak sekali dalil sebenarnya. Maka step by step jenengan sabar belajarnya, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dalam Quran surah 47 ayat ke 19 ini maksudnya adalah ketahuilah bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, sehingga tidak boleh beribadah kepada selainnya, karena hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada ilah selain Allah, maka tidak boleh mengalamatkan ibadah kecuali kepada Allah. Jadi nggak boleh ada alamat palsu di dalam ibadah. Jadi kalau ada ibadah dengan bersandar, berdoa, berharap-harap kok kepada selain Allah, berarti jenengan sedang mengalamatkan ibadah panjenengan kepada alamat palsu yang nggak mungkin itu bisa menjadi pengabul buat jenengan. Jenengan berdoa kepada Allah ini sambil bersandar. Iya sih, saya berdoa, tapi ya saya juga bersandar kepada usaha saya. Kalau usaha saya nggak begini dan begini dan begini dan begini, selesai perhitungan, maka saya pasti akan gagal. Nggak bisa begitu Bapak Ibu.
jenengan sakit, maka orang yang la ilaha illallahnya betul, jenengan konsultasi kepada Allah dulu, ya Allah sesungguhnya saya sakit. Maka jenengan sholat, kemudian jenengan sholat istikharah pula, ke dokter mana saya hendak harus periksa. Itulah maksudnya gitu. Dan jangan pernah jenengan berpikir bahwa kesembuhan dari dokter. Adapun dokter adalah bagian yang Allah tunjuk setelah kita sholat, sehingga kita dituju ke sana. Itu bagian cara sunnah di dalam dunia ini, kita berobat. Tapi jangan pernah berpikir bahwa obat itulah yang menyembuhkan kita. Berarti kalimat la ilaha illallah kita nggak sempurna, Bapak Ibu. Jadi betul-betul kita harus teliti betul tentang kalimat ini. Hatta persoalan termasuk jenengan istri nggak boleh bersandar sama suaminya. Engkau nek bojoku mati, uripku piye yo? Ya nggak, kadang-kadang kita begitu. Duh, nek bojoku mati, terus aku kepiye? Kan ora iso apa-apa. Maka bisalah apa-apa. Bisalah apa-apa. Apalagi zaman sekarang ini. Saya melihat, mohon maaf, saya melihat banyak rumah tangga nih. Zaman sekarang, kalau zaman dulu insya Allah nggak seperti sekarang. Zaman sekarang itu banyak ya. Yang suami dengan istri itu sebenarnya dua-duanya itu berkarya. Sebenarnya nggak masalah nih. Sebenarnya nggak masalah. Perempuan berkarya itu nggak masalah. Karena banyak juga pun kejadian di antara teman-teman saya yang Masya Allah nih. Saya melihat orang ini punya usaha, teman saya punya usaha, sukses. Tapi ketakdir meninggal muda. Belum genap 40 tahun sudah meninggal. Kebetulan usaha itu istrinya nggak tahu apa-apa sama sekali, karena dia meyakini bahwa istri itu ya di rumah, tidak boleh ngapa-ngapain, pokoknya ngurus rumah tangga aja. Begitu suaminya meninggal, satu persatu peralatan kantor itu dijual untuk hidupnya, padahal sebelumnya usahanya sangat maju. Maka zaman sekarang itu nggak seperti zaman dulu, gitu. Kebutuhan itu nggak seperti zaman dulu. Maka kalau jangan punya istri, minimal diberitahu tentang situasi pekerjaan itu, saya kira nggak masalah. Khususnya yang punya usaha nih, kalau yang pegawai mungkin ceritanya lain. Karena bisa jadi kejadian kayak gitu nih, tiba-tiba suaminya meninggal, terus kasihan sekali. Ditinggali anak 4, kemudian nggak bisa melanjutkan usahanya, sehingga barang-barang yang seharusnya untuk produksi dijual satu-satu. Subhanallah. Subhanallah. Maka mengamalkan, ini di dalam masalah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita sudah juga belajar kemarin tentang apa yang dimaksud dalam syarat pertama, yaitu ilmu, yaitu maksudnya rukun la ilaha illallah. Masih ingat ada berapa rukunnya? Ada dua, yaitu pada kalimat la ilaha dan illallah. La ilaha itu penafian bahasa Arabnya, an-nafyu. Bosok kita itu meniadakan. Jadi la ilaha, enggak ada ilah, enggak ada sesembahan, enggak ada tempat saya memohon, enggak ada tempat bertawakal, enggak ada tempat saya berkeluh kesah. Pertama itu dulu syarat pertama. Kemudian kita isbat, mengucapkan illallah, kecuali Allah. Dan ini harus selalu hadir bersamaan supaya tidak batal kalimat tauhid kita. Kita menetapkan bahwa tempat saya bersandar itu Allah saja, maka tidak ada sandaran lain selain Allah. Kita tidak bersandar kepada pohon, tidak bersandar kepada pekerjaan, tidak bersandar kepada apapun selain Allah. Karena sekali lagi kalimat la ilaha illallah itu satu paket. Begitu banyak ribuan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa dia paham. Sehingga ketika dia melaksanakan suatu aktivitas, dia melibatkan Allah sekaligus melibatkan selain Allah di waktu yang bersamaan. Ini yang namanya syarikat atau syirik. Syirik itu Bapak Ibu bukan kita menyembah selain Allah, bukan Bapak Ibu semuanya. Syirik itu bersyarikat, menyembah Allah sekaligus menyembah yang lain di waktu yang bersamaan. Namanya syirik. Ini saya dipahami Bapak Ibu. Sebagian orang mengertinya syirik itu menyembah kepada selain Allah. Kalau itu namanya bukan syirik, itu mah sudah keluar dari Islam, non-Islam. Menyembah kepada Tuhan-Tuhannya mereka.
Syirik itu syarikat, berserikat, berkumpul lebih dari satu. Kita menyembah Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah supaya anak saya diterima jadi pegawai negeri. Di waktu yang bersamaan dengan datang ke orang yang dianggap pinter supaya anaknya sukses diterima menjadi pegawai negeri. Ini namanya dengan bersyarikat, ini syirik. Paham Bapak Ibu? Dan ketahuilah ini dosa terbesar. Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa apapun selain syirik. Sering saya katakan, orang mohon maaf lagi jadi maling, ketembak polisi, mati, apakah pasti neraka? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Na'udzubillah, orang lagi berzina, kena serangan jantung, mati, apakah pasti neraka jahanam? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau seseorang sedang berbuat syirik, lagi nyembelih ayam cemani untuk menjadikan darahnya ditumpahkan di sebuah tempat agar tempat itu aman, agar bangunannya aman, tidak roboh, kemudian dia mati saat itu, dia masuk neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipahami Bapak Ibu? Ini kemurnian kalimat la ilaha illallah. Dulu saya katakan, orang bisa ibadah macam-macam, tapi kalau kalimat la ilaha illallah nggak punya pengertian yang baik, bahayanya luar biasa. Jadi kan mungkin berpikir, masa sih orang lagi membunuh, na'udzubillah, membunuh, kemudian dia terbunuh, dosa membunuh lah dosa besar, gini bang. Kemudian dia terbunuh, apakah dia pasti masuk neraka jahanam? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni dosa membunuh. Padahal lebih medeni itu mati ini dibandingkan jenengan nyembelih ayam cemani ditumpahkan darahnya agar bangunan nggak roboh. Rasul-rasul ini koyo eko medeni membunuh, gini bang. Gila bang. Tapi kenapa ini masih bisa diampuni, yang ini tidak? Karena yang ini itu mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan mencuri itu masih mengambil haknya makhluk. Orang punya, saya punya barang, ini hak saya, jenengan curi, berarti jenengan mengambil haknya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saya dipahami? Jenengan na'udzubillah berzina, na'udzubillah, jenengan mengambil hak orang lain, diambil oleh jenengan yang bukan haknya. Na'udzubillah, jenengan korupsi, jenengan mengambil haknya rakyat. Semua itu adalah masih makhluknya Allah. Sekarang pertanyaannya, apa hak Allah atas hamba? Hak Allah atas hamba adalah seorang hamba beribadah kepadanya. Inilah esensi kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi, kalimat la ilaha illallah itu menjadi intisarinya di dalam persoalan agama ini. Agama ini. Jadi Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik, tapi tidak dengan syirik. Kenapa? Karena ketika dengan syirik, dengan mengambil haknya Rob kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Berarti hak Allah atas hamba, hamba beribadah kepada itu haknya Allah. Ketika jenengan mengalihkan peribadahan kepada selain Allah, berarti jenengan mengambil haknya Allah. Paham sampai di sini? Paham? Kenapa kok dosa syirik nggak diampuni? Karena jenengan sedang mengambil haknya Rob panjenengan yang menciptakan panjenengan. Pantaslah tidak diampuni. Dan sekali lagi, syirik artinya bersyarikat. Syirik itu bukan menyembah kepada selain Allah saja. Jenengan menyembah Allah sekaligus menyembah selain Allah di waktu yang bersamaan. Jenengan meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, tapi di waktu yang bersamaan jenengan meyakini bahwa saya harus punya ingon-ingon kesaktian supaya saya punya rezeki lebih banyak. Maka inilah namanya syirik, mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain, apapun itu. Bisa nabi, bisa malaikat, bisa pohon, bisa iblis, bisa macam-macam. Maka disebut dengan tauhid namanya.
Jadi togut itu bukan polisi, banyak yang salah mengerti dibom katanya togut. Togut itu sesembahan selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Contohnya iblis. Kalau Nabi Isa alaihissalam togut bukan? Bukan. Sebab syarat togut itu dia disembah dan dia ridho. Iblis itu disembah oleh sebagian orang dan iblis ridho betul. Memang dia ingin disembah. Ridho Nabi Isa tidak ridho, maka besok akan turun lagi di akhir kehidupan untuk meneruskan pemahaman. Makanya Bapak Ibu jangan perhatikan, Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai Nabi dengan memperlihatkan sisi kemanusiaannya secara sempurna. Orang-orang musyrik mengatakan, lah ngapain Nabi kok kayak gitu? Nabi kok isi dodolan teng pasar? Nabi kok isi kudu repot golek rezeki? Nabi kok lapar? Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Muhammad SAW diutus setelah Nabi yang dipertuhankan. Paham Bapak Ibu? Maka sisi kemanusiaan juga ditonjolkan. Bukan kayak malaikat maksudnya. Mintanya orang-orang kafir Quraisy itu pengennya Nabi itu kayak malaikat, iso mabur, ora sah pelumangan wis wareg, ora sah dodolan nang pasar. Itu begitu inginnya. Ketahuilah, justru Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh sisi kemanusiaannya. Karena diutus setelah ada manusia yang dipertuhankan. Goro-goro iso menghidupkan orang mati atas izin Allah. Ya kan mukjizatnya. Kemudian lahir hanya dari seorang ibu. Makanya justru Nabi Muhammad SAW itu di sisi kemanusiaan diperlihatkan betul kepada kita, supaya kita mudah menirunya. Kita nggak punya alasan mengatakan meniru bagaimana. Nabi juga manusia, Nabi juga dahar, Nabi juga lapar, Nabi berumah tangga, supaya kita bisa meniru persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu memang ada contoh yang paling baik. Jadi sekali lagi, kalimat la ilaha illallah ada dua rukunnya, yaitu la ilaha meniadakan, berarti kita benar-benar orang Allah tenang. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan jenengan. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah, jenengan sedang bertanda tangan, ya Allah, saya mengakui Engkaulah satu-satunya, nggak ada syarikatnya dalam hal urusan seluruh peribadahan saya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai jenengan nanti buka warung ben laris, kemudian jenengan sholat tahajud, kemudian jenengan sholat duha, beribadah kepada Allah. Kemudian di waktu yang bersamaan jenengan juga pasang-pasang sesuatu di pintu-pintu masuknya agar orang lebih tertarik. Paham Bapak Ibu? Kalau jenengan melakukan itu berarti jenengan sedang bersyarikat atau mensyirikan Allah dengan selain Allah. Jika demikian keadaannya, maka rukun la ilaha illallah tidak dipenuhi, sehingga jenengan termasuk orang yang akan sulit sekali mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Itu nggak bisa-bisa. Subhanallah. Sudah ceritakan jenengan belum? Jadi beberapa waktu yang lalu saya diajak salah seorang jamaah untuk datang ke seorang ibu-ibu yang sudah 6 bulan udah nggak bisa apa-apa. Cuma kayak gini, saya pandu, Bu, nanti kok la ilaha illallah gitu dong. Kalau dulunya sangat sehat ini orang, pedagang buah, sehat, sekarang umurnya sudah mendekati 80 tahun. 6 bulan terakhir, dari mulai lumpuh, kemudian bisa bicara, kemudian tidak bisa bicara, sekarang tinggal dengan isyarat mata. Masih sugeng sampai sekarang. Kemarin saya kesana malam Jumat. Bu, istighfar nih, astagfirullah. Gitu. Akan sampai masa kepada kita seperti itu Bapak Ibu. Mumpun jenengan tak sisa ngendika sae, banyak-banyaklah dikir. Mumpung
lisan ini masih diberi kemampuan berucap, ucapkanlah yang baik. Nah itu ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian apa dalilnya? Kemarin kita sudah bahas untuk ilmu itu adalah diantaranya Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Faman yakfur bi thaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, perhatikan ayatnya. Faman yakfur, siapapun yang mengingkari, boten percados, boten percaya kepada tauhid, yaitu sesembahan selain Allah, entah keris, entah pohon, entah malaikat, entah nabi, apapun itu yang dipertuhankan, saya mengingkari, saya nggak percaya itu. Kalimatnya begitu ya. Faman yakfur. Berarti ini kalimat apa? La ilaha. Ini apa lagi? Meniadakan. Faman yakfur bi tauhid. Saya mengingkari tauhid. Berarti kalimat saya menghilangkan seluruhnya selain Allah. Paham Bapak Ibu di sini? Paham bukan? Paham ya? Kemudian wa yu'min billahi, dan saya beriman kepada Allah. Berarti kalimat apa? Illallah. Paham ya? Jadi rukun la ilaha illallah salah satunya diambil dari ayat ini. Faman yakfur, siapapun yang tidak percaya kepada selain Allah, yakfur itu mengingkari, boten percados kepada apapun selain Allah. Kemudian wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah. Illallah. Jelas sampai di sini? Jelas Bapak Ibu? Jelas bukan? Ya. Ayatnya mengatakan apa? Faman yakfur bi thaghut, barang siapa yang mengingkari, boten percados, boten percaya, bahkan meniadakan kan itu, meniadakan sesembahan selain Allah. Orang percaya kok aku jenengan dagang kudu nganggo keris, aku ora percaya ngono kuwi. Supaya anak lo tombak pegawai negeri Bu, jenengan kudu nyembelih popo, kemudian darah sebelah. Aku ora percaya ngono kuwi. Sama yakfur. Paham Bapak Ibu? Ngono ki ono anu lho, wong sektimen. Nek jenengan teko rono wis dijamin kowe mesti sukses. Aku ora percaya ngono kuwi. Paham? Paham? Ini namanya faman yakfur atau kalimat la ilaha. Enggak ada kok. Enggak ada yang bisa membuat saya punya rezeki. Enggak ada. Baru kemudian wa yu'min billahi, menetapkan, dan dia percaya kepada Allah. Aku percaya ning Gusti Allah tok, ora percaya ngono-ngono kuwi. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Makanya jangan lihat lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Syukur-syukur jangan di rumah baca tafsirnya. Bapak Ibu semuanya, zaman sekarang itu Masya Allah dimudahkan. Dengan gadget seperti ini, jangan tuh bisa buka tafsir kayak gini Bapak Ibu di aplikasi Quran. Mungkin jangan bisa download. Ini namanya aplikasi Quran. Quran belajar nama aplikasinya. Jadi nanti download. Kelihatan nggak? Seperti ini nih. Namanya Quran belajar. Jangan kalau download ini kecil namanya. Apa namanya? Filenya kecil. Jangan klik. Jadi nanti bisa buka. Ada 8 jenis Quran. Quran untuk menghafal, Quran Madinah, Quran perkata. Kemudian di sini juga ada tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kan tinggal pilih Al-Baqarah 256, tinggal tulis Al-Baqarah 256 masuk. Maka di situ ada keterangan lengkap. Makanya saya katakan zaman sekarang itu nggak ada alasan orang nggak bisa belajar. Nggak ada alasan orang nggak bisa belajar. Makanya zaman sekarang itu banyak ibu-ibu jamaah saya yang punya tablet. Tablet sekarang murah masih sekitar ada yang 2 juta juga banyak, 1,5 juta juga ada. Karena ibu-ibu itu butuh yang besar, yang nganggo gadget cilik kan raket tok. Gitu kan. Jadi kan pakai yang lebar nggak apa-apa. Kemudian jenengan bisa install tuh aplikasi seperti itu. Maka jenengan akan dimudahkan di dalam memahami setiap ayat. Paham Bapak Ibu? Jadi Al-Baqarah 256 salah satu dalil bahwa kalimat la ilaha illallah punya rukun 2, yaitu an-nafyu, meniadakan, fama yakfur, ora percaya aku. Berarti kan meniadakan itu. Wa yu'min billahi, dan saya menetapkan bahwa saya percaya kepada Allah. Yang kedua dalilnya adalah Quran surah Az-Zukhruf ayat 26-27.
Quran surah As-Zukhruf ayat ke-26 27. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Bapaknya Ibrahim ngapain pekerjaannya? Nggawe patung, berarti nggawe Tuhan. Ini bang, pekerjaannya bapaknya Ibrahim alaihissalam itu nggawe Tuhan. Karena nanti patung itu akan disembah. Maka dikatakan wa id qala Ibrahim li abihi wa, ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa kata-katanya? Nah, ini kata-katanya la ilaha illallah ini. Yaitu innani, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari yang engkau sembah. Pak, saya nggak percaya. Saya meniadakan, aku orang ngandel karo kowe lho, gaweanmu Tuhanmu kowe lho. Itu kalimat apa berarti? La ilaha. Paham Bapak Ibu? Dia mengatakan kepada bapaknya, bapakku, aku ora percaya karo sing tok sembah, saya berlepas diri. Oh, aku ora percaya karo patung-patung, ora percaya aku. Berarti kalimat apa? Meniadakan, dianggap patung ora ono. Paham Bapak Ibu? Berarti kalimat apa? La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Paham? Nah, mudah-mudahan paham. Ini pelajaran yang urgent, sangat penting. Kalau dengan paham ini, ibadah yang lain jadi ringan. Sholat mengidati enteng, sholat Tuhan. Kalau dengan paham ini, Bapak Ibu. Kemudian innani, sesungguhnya aku baru mimma ta'budun, berlepas diri dari apa yang kau sembah. Kemudian dia mengatakan illalladzi fataroni fa innahu sayadin, saya hanya percaya kepada Allah saja yang akan beri saya petunjuk. Berarti kalimat apa? Illallah. Ini tadi pahami nggih? Nah, udah. Surat An-Nahl ayat ke-36 sekarang nggih. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu taghut. Kepada masing-masing kaum diutus seorang utusan dari Allah. Apa tugasnya? Walaqad ba'asna fi kulli rasul an i'budullah, agar orang-orang menyembah kepada Allah, wajtanibu taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Ini kalimat la ilaha illallah dibalik. Ani'budullah berarti illallah, wajtanibu taghut, dan tidak percaya, mengingkari selain Allah. Berkalimat apa? La ilaha. Nggih, sangat dipahami sampai di sini. Nanti dengan lihat Quran surah An-Nahl ayat ke-36. Nggih, itu. Nah, ini bab yang penting sekali. Ini kemarin sudah saya ulang, saya ulang karena saya yakin jenengan tidak langsung paham. Nggih. Sekarang jam berapa? Jam 47. Saya tambah satu syarat yang kedua, yaitu yakin. Bapak Ibu semuanya, jenengan mengucapkan la ilaha illallah, itu harus yakin betul dengan ucapan panjenengan. Apa dalilnya? Quran surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat ke-15. Quran surah nomor 49. Kalau Muhammad surat ke-47. Ini surah nomor 49. Ayat ke-15. Bapak Ibu semuanya, ada jamaah saya yang jika saya menyebutkan seperti itu, ayatnya langsung dihafal, langsung dipakai untuk imam. Kebetulan suaranya bagus, Masya Allah. Beliau pegawai KUA di Gamping. Dulu sekolahnya kebetulan di kimia UGM juga, tapi MIPA. Jadi beliau kerjanya di KUA Gamping. Setiap kali saya menyebutkan seperti ini, maka nanti ketika berikutnya ketemu, kalau pas saya telat, yang imam beliau biasanya bacaan yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ada ibu-ibu namanya Bu Ismi Harti. Kalau saya menyebutkan seperti ini, kemudian dia lihat videonya, dia lapor ke saya, Ustadz, saya sudah lihat video yang terakhir, sudah saya rangkum, ayat-ayatnya sudah saya hafalkan.
Bayangin, ini umurnya berapa? 75 atau 76 tahun Bu Ismi Harti ini. Setiap saya menyebutkan ayat ini, dia hafal ayatnya. Bayangin Bapak Ibu, ada yang semangat belajarnya kayak gitu, Masya Allah. Masya Allah ya. Nah ini adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini jangan baca. Okay. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-15. Di sini dikatakan, okay, orang-orang yang beriman, okay, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman, hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Bapak Ibu, jadi jenengan itu dikatakan punya la ilaha illallah kalau jenengan yakin betul kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dipaketkan dan gak ragu-ragu sama sekali. Rasulullah ngendikoyen sedekah itu nggak akan mengurangi harta, adanya bertambah harta. Jangan ragu-ragu, moso iyo sih, aku di dosa itu disedekah 500.000 kan yo kurang hitung-hitungannya. Kata Rasulullah enggak, tidak berkurang seseorang hartanya dengan sedekahnya. Maka seseorang yang la ilaha illallahnya sempurna, pasti dia yakin betul, oh benar seperti itu. Dan ketahui Bapak Ibu, itu yang bisa menyampaikan pelakunya. Saya ceritakan ke jenengan tentang kisah zaman sekarang. Ada salah seorang jamaah saya itu, Masya Allah, dia ngaji sudah lama, sebelum dengan saya pun dia udah ngaji sudah lama. Dia punya kebiasaan sedekah. Itu Masya Allah, saya tuh sampai geleng-geleng. Ada orang yang selomoh itu, tapi Masya Allah rezekinya luar biasa. Dia yakin betul bahwa dengan bersedekah tidak akan berkurang hartanya dia. Itu dilakukan Bapak Ibu. Jangan tahu ini yang beli siapa, ini yang beli beliau nih. Dia tanya, Ustadz, dengan kalau dulu saya pakai kabel, Mbok pakai yang ini aja, yang wireless biar lebih mudah. Gitu. Saya jadi ingat ini harus ganti ini. Jadi sampai hal seperti itu diperhatikan sama beliau gitu. Beli aja, beli mic yang wireless akan memudahkan sehingga jangan nggak perlu repot nih. Hal seperti itu dipikirkan, bayangin. Terakhir program yang dilakukan apa? Belikan alat kayak gini nih. Bayangin loh, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang sudah masuk kalimat la ilaha illallah itu yakin betul terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya sampaikan persoalan sedekah Bapak Ibu? Karena Rasulullah bersabda, ini penting, jenengan itu orang sudah ngaji. Kata Rasulullah, la yajtama'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan pernah berkumpul antara asyuh, itu pelit, dan iman di hati seorang hamba selamanya. Jadi kalau jenengan ngaji kok masih pelit, nggak beriman jenengan, kata Rasulullah. Buah ngaji jenengan belum berhasil. Itulah mengapa saya tanam dulu ke jenengan agar kalimat la ilaha illallah yang sempurna jenengan itu mudah-mudahlah lomoh. Tulungin banyak orang tuh di sekitar jenengan. Karena itu bentuk iman yang sesungguhnya. Kata Rasulullah, as-shadaqah burhan. Kata Rasulullah itu sedekah itu bukti keimanan. Orang bisa sholat malam, bisa sholat dua, tapi kadang-kadang keluar hartanya, kadang-kadang susahnya pol. Maka Rasul menyebutkan as-shadaqah itu burhan. Makanya insya Allah seperti ini, kegiatan masak-masak seperti ini, jangan rebutan kalau perlu tuh kasih donasi untuk kegiatan seperti ini. Karena itu tuh bukti nyata keimanan panjenengan. Nah ini terkait dengan yakin, bahwa yakin itu syarat la ilaha illallah yang sempurna yakinnya. Bentuknya adalah tidak ada keraguan sama sekali. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas yakin apa toh maksudnya. 3 hal. Pertama, yakin bahwa Rob kita Allah. Maksudnya yakin bahwa yang menciptakan kita Allah, yang memberi rizki kita Allah, yang memiliki kita Allah, yang mengurus kita Allah.
yang mengatur kita Allah. Yakin itu pertama. Yang kedua, yakin bahwa yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Yakin betul, jangan nggak akan bersandar, meminta, berharap, berkeluh kecuali kepada Allah saja. Mulai sekarang, jadi sudah belajar la ilaha illallah, jangan sampai jangan bersandar, memohon atau bertawakal kepada selain Allah. Karena kalau itu jangan lakukan, berarti dengan kehilangan satu syarat yang bernama yakin di dalam kalimat la ilaha illallah, yang akan membuat dengan susah. Nek sedo nanti mau ngomong la ilaha illallah, angel. Ya, makanya sebenarnya saya sampaikan 1000 orang, hanya 40 yang bisa mengatakan la ilaha illallah dengan sempurna. Kemudian yakin bahwa yang mempunyai nama dan sifat yang hanya Allah. Maksudnya bagaimana? Yang maha itu hanya Allah. Yang maha melihat itu Allah. Maksudnya bagaimana? Ada orang di Jogja, saya tuh stres. Kenapa? Saya tuh merasa selalu diawasi oleh mantan kekasih saya di daerah Jawa Barat. Dia merasa aku yang didik kok ini kok ditonton, gue. Paham? Ketahuilah, yang bisa nonton jarak jauh itu hanya Allah. Kalau jangan udah punya la ilaha illallah, nggak perlu tuh ada perasaan kayak gitu tuh. Ada orang yang diguna-gunai seperti itu. Subhanallah. Nah ini yang disampaikan pagi ini ya, masih di bab nomor 2 yaitu yakin. Kita akan lambat-lambat di bab ini karena ini adalah pondasi seluruh ibadah kita. Dengan pinter fikih, pinter apapun, kalau bagian ini keliru, repot. Karena bisa jadi kita tertolak ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah bimbing kita terus-menerus untuk selalu di atas agama ini. Kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musharrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik, sehingga kita dibimbing dalam sisa hidup dalam kebaikan terus-menerus. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang pas di hati. Jika ada satu pertanyaan, monggo. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan, silakan.